Kawasan wisata Tempat Siring Gianyar, Bali. Selain dikenal dengan istana tempat siring yang indah, juga dikenal sebagai sentra kerajinan ukiran tulang. Dari tangan-tangan terampil para perajin, berbagai tema karya seni dihasilkan dari bahan tulang hewan. Tulang-tulang hewan ini disulap menjadi karya seni dengan ciri khas ukiran tradisional khas Bali. Tulang yang digunakan pengrajin mulai dari tulang sapi, tulang domba, dan tulang kerbau. Selain itu, juga menggunakan tanduk sapi dan tanduk kerbau. Selamat sore, nama saya Dewa Putut Wardano. Saya sebagai pengrajin tulang, berjalan di bidang tulang, pokoknya tulang lah. Ada tulang sapi, kerbau, domba, dan lain sebagainya. Ini ada beralamat di Jalan Istana Tempat Siring, Desa Manukaya Anyar, Manukaya Tempat Siring Gianyar, Bali. Dekat sih dengan objek-objek pariwisata yang ada di seputaran Gianyar. Pokoknya dekat, menjangkaunya. Usaha ini sudah saya lama geluti karena ini adalah hasil turun-temurun dari leluhur. Dulunya saya bekerja sendiri, jual di sekitaran istana atau di daerah objek wisata tertentu, dan akhirnya sekarang berkembang. Jadilah perusahaan yang bernama Cahaya Dewata. Itu cikal bakalnya, dan sampai sekarang sudah mempunyai 30 orang karyawan, dan masih ada juga yang lainnya. Keunggulan dari produk kami adalah tidak bisa direplikakan dengan orang lain, karena tradisi atau ciri khas dari Tempat Siring itu adalah tulang kerajinan yang kayak seperti ini. Banyak nih. Pokoknya yang lain tidak bisa akan menjiplak. Ada juga tulang dan banyak ada dari ikan, ada dari gigi ikan paus juga ada, dari ikan marlin, moncongnya itulah moncong yang panjang itu, yang kayak samurai. Itu banyak sekali ada, tergantung pokoknya kita kreatif, ada inovasi. Di sana bisa terciptalah sebuah seni. Perusahaan ini banyak, semua perusahaan, bukan ini saja perusahaan ada risikonya. Semua perusahaan ada risikonya, ada untung dan ruginya. Tapi kerajinan tulang ini selalu risikonya sangat tinggi. Satu, dari segi pengiriman, karena ukiran tidak bisa bergetar dalam pengiriman. Tapi misalkan dalam kargo ada getaran, itu bisa menyebabkan pecah, dan itu sudah terjadi berpuluh kali. Akhirnya saya tidak melayani yang namanya online karena risikonya kirim satu kembali dua, barang satu jadi dua, pecah dia. Pecah. Akhirnya tidak bisa. Kita fokus pada buyer saja, karena itu risikonya buyer yang menanggung. Tidak bisa, artinya kita tinggal clear barang, kirim, tidak ada masalah. Ada masalah, risiko sendiri. Risikonya kedua juga ada dari segi cuaca. Umpamanya cuaca seperti sekarang, hujan-hujan, ini yang namanya tulang, otomatis bisa jamuran. Risikonya harus ya punya open, kekeringan yang sangat maksimal, biar lemaknya itu bisa keluar. Jika semua keluar lemaknya itu, jamur tidak akan muncul lagi, biarpun suhunya kayak di Eropa bisa salju, ada salju tuh yang kayak es itu salju namanya. Salju itu bisa mengakibatkan
kualitas barang sangat jelek. Ya mungkin hanya itu aja yang bisa saya paparkan risikonya dari kerajinan tulang ini. Baik, berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan di perusahaan Cahya Dewata, pentingnya untuk melakukan analisis risiko yang cermat dan perencanaan yang baik sangat penting dalam menghadapi risiko dalam bisnis kerajinan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan usaha Cahya Dewata untuk mengelola risiko dengan baik dan benar. Yang pertama, identifikasi risiko. Identifikasi semua potensi risiko yang mungkin timbul dalam bisnis kerajinan Cahya Dewata. Analisis risiko dapat melibatkan mengidentifikasi risiko pasar, persaingan, keuangan, kualitas, logistik, hukum, atau lainnya yang relevan bisnis Cahya Dewata. Yang kedua, evaluasi risiko. Tinjauan dan evaluasi setiap risiko telah diidentifikasi. Tentu tingkat dampak dan probabilitas masing-masing risiko terjadi. Hal ini akan membantu dalam menentukan risiko yang paling signifikan dan mendesak yang perlu ditangani. Yang ketiga, pengembangan strategi mitigasi. Setelah mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko, buat strategi mitigasi yang tepat untuk setiap risiko. Ini dapat meliputi penggunaan asuransi, pengembangan sistem pengawasan, kualitas, diverifikasi, mencari keuntungan, kompetitif, atau mengembangkan rencana kontinuitas bisnis. Yang keempat, kolaborasi dan kemitraan. Jika kemungkinan pertimbangan untuk menjalin kemitraan atau kolaborasi dengan pihak lain dalam industri kerajinan ini dapat membantu dalam berbagai risiko, memperluas jangkauan pasar, dan saling mendukung dalam menghadapi tantangan bisnis. Yang terakhir, fleksibilitas dan inovasi. Perhatikan perubahan dan tren pasar dan kebutuhan pelanggan. Menjadi fleksibel dan siap untuk beradaptasi dengan perubahan dapat membantu perusahaan Cahya Dewata mengurangi risiko dan memanfaatkan peluang dan baru. Selalu berpikir kreatif dan inovatif dalam pengembangan produk dan strategi pemasaran.